Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Mungkin saudara pernah mendengar atau membaca kalimat ini. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk direnungkan dan dilakukan. Saudara-saudara, mereka yang mengeluarkan pernyataan ini biasanya termasuk orang yang anti debat. Mereka menganggap debat hanya akan menimbulkan perpecahan. Dan karenanya, debat itu tidak alkitabiah. Karena Alkitab tidak pernah mengajar kita untuk berdebat. Apa itu debat? Apakah karena menimbulkan perpecahan maka debat itu tidak alkitabiah? Apakah benar bahwa Alkitab tidak pernah mengajar kita untuk berdebat? Yang terakhir, apakah pernyataan firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan tapi untuk direnungkan dan dilakukan ini sesuai dengan ajaran kitab suci? Pertanyaan-pertanyaan ini akan saya bahas tuntas dalam video ini. Simak terus. Poin yang pertama, apa itu debat? Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Sedangkan berdebat artinya bertukar pikiran tentang suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat. Jika demikian, maka debat tentang kebenaran firman Tuhan itu artinya membahas bertukar pendapat mengenai pandangan atau tafsir terhadap bagian-bagian kitab suci atau ajaran yang disertai alasan untuk mempertahankan pandangan, tafsiran, atau ajaran masing-masing. Poin yang kedua, debat tidak alkitabiah karena menimbulkan perpecahan. Sebagian orang menganggap debat itu tidak alkitabiah dikarenakan bahwa setelah debat berakhir, mereka terpecah atau tidak lagi sepakat pada satu ajaran atau tafsiran tertentu. Karena hal ini terjadi, maka mereka menyimpulkan bahwa debat itu tidak alkitabiah. Saudara-saudara, apakah perpecahan selalu artinya tidak alkitabiah? Apakah persatuan selalu artinya alkitabiah? Menurut saya ini pandangan keliru. Perpecahan itu tidak selalu artinya tidak alkitabiah. Dan persatuan itu tidak selalu artinya alkitabiah. Sekarang perhatikan ayat berikut ini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Matius pasal 10 ayat yang ke-34. Konteks ayat tadi adalah demikian. Jika ada seorang yang menjadi percaya kepada Yesus dalam sebuah keluarga yang belum mengenal Yesus, atau bahkan yang menolak Yesus, maka pasti ada pemisahan atau perpecahan di sana, seperti digambarkan pada ayat selanjutnya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Matius pasal 10 ayat 35 sampai 36. Untuk penjelasan lebih detail, lihat video ini. Nah, jika kebenaran tentang Yesus itu bisa menyebabkan perpecahan dalam sebuah keluarga yang tidak percaya Yesus, maka sebenarnya perpecahan dalam konteks ini alkitabiah. Dan perpecahan karena perbedaan kepercayaan mungkin sekali ada perdebatan di sana. Poin yang kedua, apakah benar bahwa Alkitab tidak pernah mengajar kita untuk berdebat? Dan karenanya debat itu tidak rohani? Jika debat tidak rohani, maka sekarang perhatikan ayat-ayat ini. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang kedua. Dalam terjemahan New International Version, kata membantah pendapat dalam terjemahan baru menjadi berdebat. Sekarang kita lihat ayat berikut. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-28. Dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini disebut perdebatan-perdebatan.
dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca disebut berdebat. Demikian juga dalam terjemahan New International Version dikatakan sebagai debat. Nah, jika debat dianggap tidak rohani, maka bagaimana dengan Paulus, Barnabas, dan Apolos dalam teks-teks tadi? Apakah mereka tidak rohani? Jelas tidak. Tindakan Paulus, Barnabas, dan Apolos adalah tindakan yang alkitabiah, dan tindakan mereka ini disebut apologetika. Tindakan pembelaan terhadap serangan-serangan dari luar kepada kekristenan, juga serangan dari dalam terhadap kemurnian ajaran Kristen. Poin yang keempat, apakah pernyataan firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan tapi untuk direnungkan dan dilakukan ini benar? Sekarang bagaimana jika ada dua pandangan yang berbeda mengenai ayat ini? Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Markus 13 ayat yang ke-32. Pandangan pertama menganggap bahwa ini bukti bahwa Yesus bukan Allah, karena dia tidak tahu kapan hari kiamat. Pandangan kedua menganggap bahwa ini bukti bahwa Yesus memang manusia sejati, karena dia tidak tahu kapan hari kiamat. Apakah ini berarti Yesus bukan Allah? Jelas tidak. Ayat ini tidak membuktikan Yesus bukan Allah, tapi menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus yang terbatas. Jadi sebagai manusia, maka Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Tapi sebagai Allah, Yesus pasti tahu kapan hari kiamat. Nah, apakah pandangan bahwa Yesus bukan Allah karena tidak tahu hari kiamat tidak boleh didebat? Harus didebat. Ini sebagai bukti pertanggungjawaban iman kita. Dan cara ini pun direkomendasikan Alkitab. Lihat ayat ini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Pertama Petrus 3 ayat 15 hingga ayat 16. Kalimat pertanggungan jawab dalam terjemahan lain adalah pembelaan dan jawaban. Jika ada pandangan yang menyerang ajaran Kristen, maka kita wajib menyatakan pembelaan sebagai bentuk pertanggungan jawab iman kita. Nah, dalam menyatakan pembelaan, jika ada serangan lagi dan kita kembali menyatakan pembelaan, ini namanya perdebatan. Apakah perdebatan ini tidak alkitabiah? Justru berdebat sebagai bentuk pembelaan terhadap iman Kristen adalah bukti dari melakukan firman Tuhan. Perlu kita ketahui bersama bahwa mandat apologetika itu bukan hanya untuk mengadakan pembelaan terhadap serangan dari luar atau dari agama lain, tapi juga memberi jawaban atas keraguan mengenai ajaran Kristen kepada sesama orang Kristen. Wikipedia memberikan definisi yang baik mengenai apa itu apologetika. Di kalangan Kristen, apologetika dimengerti sebagai ilmu mengenai pembelaan iman Kristen. Ilmu ini berusaha menjawab pernyataan kaum skeptisisme yang meragukan keberadaan Allah atau menyerang kepercayaan kepada Allah yang terdapat dalam Alkitab. Pembelaan ini dapat ditujukan kepada pemeluk agama yang lain, aliran Kristen yang lain, warga komunitas sendiri yang ragu-ragu, atau kepada orang beriman biasa yang ingin mengerti bahwa iman mereka dapat dipertanggungjawabkan. Jadi berdebat sebagai bentuk apologetika, membela atau memberi jawaban, itu bisa ditujukan kepada serangan dari luar Kristen ataupun dari dalam Kristen itu sendiri. Nah, apakah menyatakan kesalahan atas pandangan yang salah mengenai Yesus bukan Allah karena tidak tahu hari kiamat, yang ini artinya adalah mendebat, bukan bukti kita sedang melakukan firman Tuhan? Menyatakan ajaran yang benar melalui perdebatan, itu juga perintah Tuhan. Yang lucunya lagi, ada juga oknum-oknum pendeta yang tetap menganggap debat itu tidak alkitabiah. Dan ketika ditanya kenapa tidak setuju, mereka akan memaparkan alasan mereka.
Lantas ketika ditanggapi balik, mereka kembali memberikan bantahan berupa alasan penolakan terhadap debat. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya saat mereka tidak setuju dengan perdebatan, sebenarnya pada saat yang sama mereka sendiri juga sedang mendebat orang yang berdebat. Ini logika sederhana yang sayangnya tidak dimiliki oleh oknum-oknum pendeta ini. Jadi pernyataan firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan tapi untuk direnungkan dan dilakukan adalah pernyataan konyol dari mereka yang tidak paham apa itu debat. Mengapa? Karena kalau Anda benar-benar merenungkan firman dan melakukan firman Tuhan, maka dalam setiap kali kita menyatakan kebenaran terhadap ajaran salah, perdebatan tidak akan terhindarkan. Dan itu Alkitabiah. Semoga mencerahkan saudara semua. God bless you all.